Sebelumnya Xiao Yan yang merasa tertantang, dia langsung menunjukkan kekuatan spiritualnya yang agung menyapu dari langit seperti badai. Penatua Chihuo juga terbuat tercengang saat dia menyaksikannya, perlahan-lahan dia bergumam, "Hah, seorang alkemis tingkat 7. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7 sepanjang hidupnya." Namun dengan kondisi yang ada, Zheng Xiu, alkemis yang diundang klan Cheng ini tetap angkuh. "Bocah, jangan memainkan trik di depan diriku." Mendengar ini, Xiao Yan langsung mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan membentuk palu, setelah itu dijatuhkan dengan kejam dan menabrak penghalang spiritual yang telah dibentuk oleh Zheng Xiu si alkemis kemarin sore itu hancur lebur, dan membuatnya terhempas ke tanah dengan kondisinya yang menyedihkan. Hal ini membuat semua orang tercengang melihat pertarungan spiritual antara dua alkemis beda generasi ini. Bahkan ekspresi Cheng Yao berubah melihat ini. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis tingkat 7? Saya belum pernah mendengarnya. Kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Sebelum bertanya, "Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu?" Liu Qing mungkin merasa bangga. Dia menjawab dengan suara samar, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua sesepuh berpikir bahwa ada orang lain yang akan campur tangan?" Kemudian Xiao menyapu pandangan ke Penatua Chihuo dan bertanya, "Bolehkah saya tahu hasil akhir untuk pertandingan ini?" Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Selanjutnya, hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan dikelola oleh klan Liu. Ucap Tetua Chihuo. Ekspresi Cheng Yao berubah sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chihuo. Berbeda dengan wajah Liu Qing, yang dipenuhi rasa riang gembira. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua Chihuo." Penatua Chihuo tersenyum dan pandangan fokus ke Xiao Yan. Dia mencoba menggali informasi tentang Xiao Yan, namun Xiao Yan menyembunyikan informasi tentang dirinya mengingat masalah yang telah terjadi padanya selama ini. Tidak ingin berlama-lama, sudah ada hasil tentang siapa yang akan mengelola lubang cacing. Bolehkah saya tahu, apakah Yan Xiao mau menemani saya ke Burning Flame Valley? Ucap Penatua Chihuo. Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini, padahal dia sangat tertarik dengan faksi satu ini. "Bolehkah aku tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi?" Tanya Xiao Yan. "Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerjasama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Burning Flame Valley akan memberimu imbalan besar setelah kamu berhasil." Penatua Chihuo buru-buru berkata. Menyuling pil obat, kepala lembah dari Burning Flame Valley juga seorang alkemis. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Mendengar ini, Liu Qing di sampingnya berbisik kepada Xiao Yan, kepala lembah dari Burning Flame Valley bukanlah seorang alkemis. Namun, dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia bisa memperbaiki beberapa pil obat. Namun untuk pil yang tidak terlalu tinggi, jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Serentak hal ini membuat Xiao Yan terkejut. Seseorang yang bukan seorang alkemis bisa memperbaiki pil obat. Hal ini lantas membuatnya semakin penasaran dengan kepala lembah api dengan api surgawi 9 naga api petir miliknya, serta untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Segera Xiao Yan berkata, "Karena saya sudah campur tangan, saya secara alami tidak akan mundur, dan menerima permintaan dari Penatua Chihuo." Sambil tersenyum mendengar ini, dengan lambaian tangannya terlihat seekor burung besar yang tertutup api terbang dari luar tanah terbuka. "Kalau begitu, aku yang dulu akan menunggu teman muda di atas." "Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley?" Ucap Lin Yan. Xiao Yan mengangguk. Seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika tidak mengambil risiko. Selain itu, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Sebelum berangkat dia juga meminta bantuan ke Liu Qing untuk mencari informasi tentang dokter peri kecil dan sebuah klan dengan seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. "Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali." Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dan menaiki burung besar. "Haha, apakah teman muda Yan Xiao sudah siap?"
Elder Chihuo buru-buru berbicara. Xiao Yan sedikit tersenyum. Penatua Chihuo, tolong tunjukkan jalannya. Selama beberapa waktu perjalanan, teman muda Yan Xiao, ini adalah pegunungan api panggang. Markas besar Burning Flame Valley berada di dalamnya. Pegunungan api yang memanggang dipenuhi dengan energi afinitas api, yang mengandung beberapa kekerasan di dalamnya. Selain itu, ada banyak magical beast di dalam Roasting Fire Mountain Range yang bahkan lebih liar, kejam, dan ganas dibandingkan dengan tempat lain. Oleh karena itu, teman muda Yan Xiao harus berhati-hati jika Anda berjalan-jalan sendirian. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Chihuo, ucap Xiao Yan. Mata Penatua Chihuo menyapu pegunungan. Mulutnya langsung mengeluarkan peluit. Burung yang sangat merah dan merah menyala itu secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, ia perlahan turun dan mendarat di kaki gunung berwarna merah cerah. Teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Penatua Chihuo tersenyum. Sesaat kemudian, langkah kaki mereka terhenti di ujung tangga batu dengan tembok spasial di depannya. Dinding spasial ini telah diperkuat oleh kepala lembah dari Burning Flame Valley saya selama beberapa generasi. Ia mampu memblokir serangan elit Douzon. Douzong biasa tidak akan bisa memecahkannya. Penatua Chihuo tertawa. Tembok spasial yang dapat memblokir serangan elit Douzon. Ucap Xiao Yan terkagum. Penatua Chihuo tertawa. Dia mengeluarkan token giok merah menyala dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di dinding spasial. Riak aneh menyebar, dan orang bisa melihat dinding spasial secara otomatis terbuka perlahan. Kemudian keduanya memasuki ruangan tersebut. Menciptakan dunia sendiri, sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar, ucap Xiao Yan. Ini tidak bisa dianggap menciptakan alam. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh keberadaan kelas Douzeng. Namun, setelah dibangun oleh beberapa generasi kepala suku dari Burning Flame Valley saya, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Jawab Penatua Chihuo. Melihat kedatangan Penatua Chihuo, banyak murid dari Burning Flame Valley bergegas keluar dan mereka membungkuk hormat padanya. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Elder Chihuo tersenyum pada Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kakinya melangkah ke udara kosong saat dia terbang menuju wilayah lembah yang dalam. Di belakangnya, Xiao Yan juga melangkah ke udara dan mengikuti dari belakang. Semua murid Burning Flame Valley mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat sosok Xiao Yan yang masih muda sudah memasuki ranah Dozong, dan bertanya-tanya siapakah pemuda itu. Oke, nantikan episode selanjutnya. Apakah Xiao Yan berhasil memenuhi syarat menyempurnakan pil dan mendapatkan versi lengkap dari teknik Skyfire Tree Mysterious Check?